Ini menceritakan kisah mantan bos Yakuza yang bernama Ryuzo. Sudah lama banget dia pensiun dari dunia gangster yang dijalaninya sejak masih muda. Sekarang Ryuzo menjalani masa tuanya dan tinggal satu rumah bareng anak laki-lakinya, Ryuhei, cucunya Kosuke, dan istrinya yang saya nggak tahu namanya siapa. Ceritanya, Ryuzo ini orangnya masih old school banget. Kemana-mana dia cuman pakai kaos singlet dan mainan pedang tiap pagi sambil teriak-teriak di depan rumah. Tentu saja hal itu membuat Ryuhei sedikit kesel sama tingkah laku bapaknya. Dan lagian malu-maluin kalau tatonya dilihat sama tetangga. Namun Ryuhei ini adalah anak yang berbakti dan setiap hari dia masih ngasih uang jajan untuk bapaknya. Suatu ketika, Ryuzo mendapat telepon dari seorang penipu yang bilang kalau Ryuhei nggak sengaja menghilangkan uang perusahaan sebesar 5 juta yen dan harus menggantinya. Kalau enggak, dia akan dipecat dari pekerjaannya. Ryuzo jadi pusing dan kebingungan setelah mendapat panggilan telepon itu, dan akhirnya dia membawa barang-barang berharga miliknya, lalu menuju tempat di mana dia dan penipu itu janjian untuk ketemu. Tak lama kemudian, seorang pria yang terlihat culun menyapa Ryuzo. Pria ini mengaku kalau dia adalah utusan perusahaan yang ditugaskan untuk mengambil uang yang dihilangkan Ryuhei. Akhirnya mereka berdua duduk dan ngobrol di tengah taman. Ryuzo ternyata tidak membawa uang seperti yang diminta penipu itu, tapi dia malah membawa barang-barang kesayangannya seperti sabuk kulit dan koleksi koin kuno miliknya. Beberapa saat kemudian, seorang pria tua mendekat dan menyapa Ryuzo. Dia ini ternyata adalah adik seperguruan sewaktu masih menjadi Yakuza yang bernama Maza. Ryuzo kemudian menceritakan alasannya kenapa dia menemui pria culun ini. Tentu saja, Maza mencium aroma-aroma penipuan dari pria berkacamata itu dan kemudian ingin menghajarnya. Namun Ryuzo masih belum paham kalau dia ini mau ditipu dan dengan polosnya berniat memotong jarinya sebagai tanda permintaan maaf kepada pria tersebut. Setelah melihat tingkah laku kakek-kakek edan ini, penipu itu kabur ketakutan dan menghilang begitu saja. Ryuzo dan Maza menghabiskan malam itu dengan berjalan-jalan ke tengah kota. Mereka nggak sengaja bertemu dengan adik seperguruan lainnya yang bernama Mokichi, sedang digebukin sama segerombolan gangster anak muda. Ryuzo mencoba menyelamatkan Mokichi dengan menunjukkan tato di badannya, tapi anak-anak muda itu malah ketawa-ketawa. Di momen inilah Ryuzo mulai paham kalau zaman sudah berubah. Orang-orang udah nggak takut lagi sama yang namanya Yakuza. Untungnya mereka dilerai oleh seorang polisi veteran bernama Murakami yang kebetulan lagi patroli di area tersebut. Ternyata Murakami adalah polisi yang sering menangkap Ryuzo sewaktu masih muda dulu. Mereka akhirnya reunian dan ngobrol bareng di dalam sebuah restoran. Dia bercerita kalau anak-anak muda tadi adalah kelompok gangster baru yang bernama Keihin dan meminta Ryuzo untuk tidak bikin onar dengan mereka. Namun Ryuzo masa bodoh dengan omongan Murakami. Dia malah berencana untuk mengundang anggota geng lainnya dan berniat ingin menghidupkan kembali kelompok Yakuzanya seperti dahulu kala. Dia mulai mengirim surat satu persatu kepada mereka semua, berharap ada yang mau datang dan bergabung dengan kelompoknya. Sesudah sampai di rumah sepulang kerja, Ryuhei terkejut karena melihat kawan-kawan ayahnya berkumpul lagi. Tentu saja dia marah dan tidak setuju kalau mereka menemui ayahnya. Dia berpikir kalau sekelompok pria tua bangka ini bakal bikin onar lagi. Ryuzo malu karena dimarahin anaknya di depan anggota geng yang lain dan memutuskan untuk tidak tinggal lagi di rumah itu, kemudian menginap di rumah Maza. Keesokan paginya, satu persatu anggota geng Ryuzo datang. Dimulai dengan Takanori-san yang terkenal suka mengiris leher musuhnya dengan pisau cukur. Dan kayaknya udah nggak sejago dulu karena waktu cukuran sendiri malah mukanya yang terluka. Disusul oleh Hideo-san yang jalan pelan-pelan karena udah uzur dan punya penyakit jantung. Hideo dikenal karena akurasi skill melempar paku yang selalu tepat sasaran. Tak lama kemudian, seorang pria tua yang menggunakan tongkat terlihat mendekat ke arah mereka. Pria itu kemudian mengeluarkan pedang yang tersembunyi di dalam tongkat tersebut dan lalu menunjukkan keahliannya.
yang ternyata cuman pengen ngambil puntung rokok di depannya. Pria tua itu bernama Ichizo, yang dulu pas zaman masih muda, doyan membantai kelompok yakuza lain dengan pedang kesayangannya. Dan yang terakhir, Max-san, pria tua cabul yang selalu dandan mirip rocker era 80-an dan kemana-mana selalu bawa pistol mainan buat nakutin orang. Akhirnya, setelah berkumpul dengan 6 orang lainnya, Ryuzo memulai misinya dengan mendatangi salah satu properti milik kelompok Keihin. Namun, lokasi tersebut nampaknya dijaga oleh anggota geng yang kemudian berniat mengusir Ryuzo dan kawan-kawan. 3 orang anggota Keihin sempat meremehkan sekelompok pria tua di depannya, tapi tanpa basa-basi, Mac mengeluarkan pistolnya dan menembak ke arah mereka. Tentu saja mereka semua terkejut karena pistol Mac ternyata pistol beneran dan akhirnya melarikan diri. 7 orang pria tua itu merayakan kemenangan pertama mereka di dalam restoran. Udah puluhan tahun mereka ini nggak pernah bikin onar, dan setelah kejadian di siang hari tadi, mereka merasa lebih hidup. Ryuzo bilang kepada mereka semua kalau dia ingin menghidupkan kelompok yakuzanya lagi dan membangun reputasi secara perlahan. Ke-6 orang lainnya setuju dengan rencana Ryuzo dan mereka pun mengadakan tradisi ritual untuk pembukaan kelompok barunya. Keesokan harinya saat lagi santai-santai, ada seorang sales yang mampir masuk ke rumah Masa. Pria tersebut tiba-tiba masuk dan menawarkan barang yang dijualnya. Pada awalnya, pria ini berbasa-basi dengan Masa dan memberinya sebuah hadiah filter keran air yang katanya bagus untuk menyaring air di rumahnya. Tapi ujung-ujungnya dia menyuruh Masa untuk membeli futon atau kasur gulung yang dijual perusahaannya. Sales ini lancang banget dan sedikit memaksa supaya mau membeli produk miliknya. Tapi yang dia nggak tahu kalau rumah itu ternyata dipenuhi oleh anggota yakuza. Yang akhirnya meminta dia untuk memberi kasur gulung itu secara cuma-cuma alias gratis. Melihat sekelompok pria tua yang penuh tato, tentu saja sales itu kabur. Dan begitu nyampe di kantor, dia dimarahin bosnya. Ternyata bos sales tersebut adalah ketua geng Keihin yang juga bos dari penipu telepon dan geng anak muda yang pernah berurusan dengan Ryuzo sebelumnya. Sementara itu, Ryuzo dan kawan-kawan mulai menjalankan rencananya perlahan. Dimulai dengan patroli area di sekitar mereka. Di situ, mereka tak sengaja melihat seorang pria yang bernama Tokunaga sedang turun dari mobil mewahnya. Tapi kok berdandan kayak gembel dan tiba-tiba naik kursi roda. Pria itu terlihat menggedor-gedor pintu rumah orang dan menagih sejumlah uang. Tentu saja, Ryuzo jadi penasaran. Kemudian dia mengancam akan menghajarnya karena berani menagih uang di daerah kekuasaannya. Tokunaga ketakutan dan memohon kepada Ryuzo agar mengampuninya dengan imbalan akan mengajari sebuah trik penagihan uang yang paling gampang dan tanpa korban jiwa. Akhirnya, Masa yang menjadi tumbal. Dia didandani mirip gembel dan mencoba menagih hutang kepada seorang wanita dengan cara memelas agar hati wanita itu luluh dan mau membayar hutangnya. Namun ternyata wanita itu lagi kesusahan karena suaminya sedang mengidap penyakit kanker yang sangat parah. Karena kasihan, Ryuzo malah memberi wanita itu uang dan memberinya waktu sampai bulan depan untuk melunasi hutangnya. Dia kemudian menghajar Tokunaga karena telah menyuruhnya menagih uang di wanita yang kesusahan tadi dan menanyakan kelompok geng mana tempat dia bekerja. Ryuzo terkejut setelah tahu kalau Tokunaga ini adalah anggota geng Keihin dan dia memutuskan untuk menemui bosnya langsung. Akhirnya, Ryuzo dan 6 lainnya berhadapan langsung dengan Nishi, ketua geng Keihin yang selama ini bikin onar dengan dia. Namun, Nishi lebih cerdas. Ternyata dia sudah menelepon polisi duluan agar datang ke kantornya untuk mengusir Ryuzo dan kawan-kawan. Untungnya, yang datang adalah Murakami, polisi tua yang sudah lama dikenal oleh Ryuzo. Dia masih berbaik hati dan membebaskan Ryuzo dengan memberinya peringatan terakhir supaya nggak bikin onar lagi. Tapi, Ryuzo lagi-lagi tidak mendengarkan peringatan Murakami dan malah melanjutkan patrolinya. Dia nggak sengaja melihat sekelompok orang yang lagi demo di depan kantor sebuah perusahaan.
Di situ dia melihat kawan lamanya yang bernama Yasu lagi memimpin demonstrasi tersebut. Ryuso berniat membantu kawan lamanya itu. Jadi dia diam-diam meminjam mobil Ryuhei yang kemudian dipasangi stiker dan pengeras suara di atasnya. Pada awalnya, manajer perusahaan itu masa bodoh dengan para pendemo. Tapi setelah mobil Ryuso datang, dia jadi panik dan takut kalau demo ini bakal jadi tambah heboh. Nah, masalahnya, perusahaan yang didemo ini adalah tempat di mana Ryuhei bekerja, dan sang manajer menugaskan dia untuk membubarkan demo tersebut. Ryuso kaget bukan main setelah tahu kalau ini adalah kantor anaknya sendiri, dan dia lebih kaget lagi sewaktu melihat Tokunaga sedang berjalan masuk ke dalam gedung perusahaan itu. Ternyata manajer Ryuhei menyewa gangster untuk membubarkan demonstrasi. Karena Ryuzo nggak mau anaknya berurusan dengan gangster, dia kemudian masuk dan mengusir Tokunaga. Dan begitu sampai kembali ke markasnya, dia ditabok sama bosnya karena lagi-lagi berurusan dengan Ryuzo dan kawan-kawan. Karena berhasil membubarkan para pendemo itu tadi, Ryuzo akhirnya mendapat bayaran pertamanya yang digunakan untuk bersenang-senang dengan 7 orang sahabatnya. Di momen inilah mereka bisa menikmati kebersamaan susah dan senang bareng seperti dulu sewaktu masih muda. Sementara itu, Nishi sudah kesel banget karena area kekuasaannya dirusuhin sama sekelompok pria tua tersebut. Dia mempunyai ide untuk menculik cucu perempuan Mokichi, Yuriko, yang kebetulan pacarnya adalah anggota geng Keihin. Namun karena rasa sayang yang luar biasa, pria itu nggak tega untuk menculik Yuriko dan malah mendatangi Mokichi untuk memberitahukan rencana Nishi yang sebenarnya. Tentu saja Mokichi marah dan memutuskan untuk menghabisi Nishi tanpa memberitahu Ryuzo terlebih dahulu. Dia menyamar menjadi tukang pengirim makanan dan bersembunyi di dalam toilet, menunggu Nishi masuk ke situ. Namun ternyata Mokichi salah masuk toilet. Yang dia masukin ini adalah toilet perempuan, dan tentu saja para cewek yang ada di dalam berteriak ketakutan. Akhirnya dia tertangkap oleh anak buah Nishi dan kemudian digebukin sampai tewas. Ryuzo dan 6 orang lainnya merasa terpukul atas tewasnya satu sahabat mereka. Mereka nggak terima karena kelompok Keihin membunuh Mokichi dan bersumpah akan membalas dendam kepada Nishi. Akhirnya mereka semua bersiap-siap perang dengan kelompok Keihin. Yasu dan Takanori punya ide gila. Mereka berdua berniat mencuri sebuah pesawat yang nanti rencananya mau ditabrakkan ke gedung markas Keihin. Sementara itu, Ryuzo dan 4 orang lainnya bergegas menuju kantor Nishi dengan naik mobil. Tapi entah kenapa dia juga membawa mayat Mokichi bersamanya. Masa terlihat ketakutan karena duduk di samping mayat Mokichi. Yasu dan Takanori berhasil mencuri sebuah pesawat. Namun ketika di dalam perjalanan menuju gedung Keihin, mereka nggak sengaja terbang di atas kapal induk Amerika dan dipaksa harus mendarat secepat mungkin. Sedangkan Ryuzo dan kawan-kawan langsung menyerbu dan mengacak-acak kantor Nishi. Ternyata alasan sebenarnya kenapa Ryuzo membawa mayat Mokichi adalah berniat menggunakannya sebagai tameng. Dan idenya terbukti efektif. Mayat Mokichi berhasil menahan tembakan Nishi berulang kali. Ichizo mengeluarkan pedangnya dan menunjukkan skillnya dan sedikit membacok mayat Mokichi tepat di wajahnya. Sedangkan Hideo melempar paku ajaibnya, tapi karena matanya katarak, paku itu malah nancep di kepala mayat Mokichi. Melihat kebrutalan sekelompok pria tua itu, Nishi memilih untuk kabur. Tentu saja Ryuzo mengejar mereka dan dia memutuskan untuk membajak sebuah bis. Kemanapun Nishi pergi, bis itu mengikutinya. Gak peduli walaupun masuk ke gang sempit yang dipenuhi orang lagi jualan. Pokoknya sikat terus. Nishi dan anak buahnya mulai panik karena mereka ternyata berada di jalan buntu. Setelah tertabrak, mereka baru mau berhenti dan meminta maaf.
Namun Ryuso bodoh amat dan terus-terusan menghajar mereka semua. Murakami datang dengan membawa sejumlah pasukan polisi. Dia sekarang punya cukup bukti untuk memenjarakan Nishi karena telah membunuh Mokichi. Sedangkan Ryuso dan lainnya juga ditangkap karena sudah bikin onar di jalanan tadi. Namun dia menganggap misinya sukses dan segala kekacauan yang diperbuatnya selama ini sepadan dengan hasilnya. Sekian video 2M kali ini dan terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan like videonya biar nggak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.